Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Indonesia Lestari. Kembali lagi di webinar diskusi Lestari seri 6, dan kali ini bersama saya Feby Jasmine Manuhutu sebagai host hari ini. Terima kasih atas kesediaan Sobat Forpasi untuk bergabung dalam webinar kali ini, karena seperti yang kita tahu di hari Sabtu dan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bersedia meluangkan waktu liburnya. Sebelum kita memulai kegiatan, saya ingin menyapa yang sudah hadir. Ada Kakak Siwi, ada Kakak Lumi, Kakak Salwa, Kakak Stefani, Kakak Marsyanda, ada Kakak Indrawati dari Jogja, dan sudah ada dari staf Kemenparekraf ya. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, saya ingin kembali menyapa yang baru hadir lagi. Ada Kakak Tiar, ada Kakak Tio, Kakak Maulida. Sebelum kita masuk ke sesi narasumber, mari kita sejenak mendengarkan paparan umum dari moderator kita yang kebetulan sebagai pendiri dan inisiator Forpasi, Kak Hadowan Satya Lensi Mare-Mare, sehingga kita dapat gambaran apa itu Forpasi. Silahkan, Kak. Baik, kedengaran suara saya jelas? Jelas. Oke. Ya, selamat pagi semuanya. Salam Indonesia Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya, Hadowan Satya Mare-Mare. Di sini pagi ini kita lumayan kedatangan lumayan banyak ya pagi ini dari berbagai institusi, ada lembaga, dan juga ini saya mau salam juga ke rekan di Kemenparekraf. Ada Pak Hendi di sini. Selamat pagi Pak ya. Ya, selamat pagi Mas. Ini kita Mohon izin nanti Pak Van baru akan join sekitar 9.35 ya Pak. ya Pak Hendi. Ya, Kita akan memulai paparan umum terlebih dahulu ya Pak ya.
Oke, baik Pak. Persilakan Pak. Terima kasih banyak. Oke, seperti biasa, ini di Forpasi, biasa saya akan memulai paparan umum supaya semua hadirin di sini lebih dapat konteksnya apa yang sedang kita lakukan bersama. Kelihatan share screen saya? Kelihatan. View-nya kayaknya masih ini. Ya, jadi mungkin saya akan mulai dengan paparan umum. Nah, kita masuk ke latar belakang forum. Jadi seperti kita ketahui bersama, Forpasi adalah forum peduli sampah seluruh Indonesia. Di sini ada latar belakang situasi, komplikasi, dan resolusi masalah. Kita melihat bahwa kesadaran kemudian masyarakat terhadap isu sampah ini sangat minim, padahal menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Di sini kita udah mendengar beberapa banyak informasi dari berita, ada tentang sampah, TPA menumpuk, ada TPA terbakar. Ini padahal isu ini sangat dekat dengan kehidupan kita semua. Komplikasi ini, jadi di saat rendah kesadaran ini, sangat minim keberpihakan politik atau political will. Di sini terlihat itu narasi, sistem, program anggaran, dan isu sampah itu sangat minim di pusat ataupun daerah. Dan terjadi darurat sampah yang seperti diberitakan, dan juga belum ada produk aturan yang tajam berserta dengan penegakannya, dan yang mengacu ke peningkatan manajemen persampahan. Oleh karena itu, kita mencoba membentuk Forpasi sebagai langkah awal untuk kita punya wadah bersama dari berbagai pihak untuk mendiskusikan isu sampah. Lalu kita bisa meningkatkan kesadaran kepedulian, dan juga kita himpun opini keresahannya dari semua hadirin, dan nanti supaya sintesanya atau kesimpulannya bisa kita bawakan untuk ranah kebijakan publik. Nah, Forpasi di sini sebuah forum atau wadah non-partisan untuk berdiskusi dan menyuarakan pendapat dari seluruh pihak di Indonesia kepada para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepedulian terhadap isu sampah dalam menciptakan sistem yang baik. Jadi untuk konteksnya, karena ini tahun politik ya, jadi tahun politik supaya tidak ada dusta di antara kita. Jadi kita bukan forum partisan, di sini non partisan, karena supaya semuanya nyaman, kita tetap berpesta demokrasi dengan indah. Justru ini menjadi momen kita untuk membicarakan isu-isu publik. Nah, capaian Forpasi sendiri per Oktober per hari ini itu tadi ada 316 anggota grup, partisipan grup di grup WA. Diskusi aktif juga terjadi, biasanya 1 atau 2 per minggu. Lalu di sini ada 6 relawan aktif, termasuk di sini ada Jasmine. Terima kasih banyak sudah menjadi admin dan host webinar. Kita juga kemarin melalui Indo Relawan pembukaannya. Lalu kita punya Instagram, sudah ada 108 pengikut, dan juga ada 5 seri webinar di YouTube. Biasanya di sesi sebelumnya ada 20-40 partisipan aktif di hari libur. Artinya kita melihat ini adalah sebuah pencapaian yang kita syukuri, karena kebanyakan orang di hari Sabtu itu biasanya sudah sibuk dengan aktivitas, tapi yang lain mau meluangkan waktunya. Nah, visi, misi, dan tujuan, ini mungkin saya singkat saja. Secara visi terutama mewujudkan Indonesia lestari, dimulai dari isu lingkungan yang paling nyata di kehidupan masyarakat, yaitu isu sampah. Nah, nanti akan saya ceritakan apa itu Indonesia lestari. Nanti di misi ini kita bagikan konsepnya, lalu kita tingkatkan kesadaran kepedulian publik dalam isu sampah ini dan lingkungan secara umum, supaya menjadi bagian dari prioritas bersama. Lalu kita mendorong terbentuknya produk kebijakan publik. Baru tujuan ini korelasinya dengan kegiatan kita, yaitu diskusi publik, kita himpun pertanyaan, dan nanti tindakan konkretnya kita lihat seperti apa ke depannya. Nah, jadi di saat ada mendengar Indonesia Lestari, di sini juga kita sering menggunakan hashtag Indonesia Lestari, Salam Indonesia Lestari. Di sini saya ingin menawarkan sebuah konsep pada publik, yaitu konsep nasionalisme lingkungan, yaitu bentuk kecintaan terhadap tanah air dan ibu pertiwi Indonesia demi kelangsungan generasi ke depan, dan diejawantahkan dalam perbuatan nyata yang bertujuan untuk menjaga lingkungan berdasarkan nilai gotong royong yang sudah terkandung dalam urat nadi segenap warga negara Indonesia. Di sini ada foto kampung halaman saya di Danau Toba, dan di sini pasti kita dari berbagai latar belakang. Saya mendambakan satu saat kita pulang ke kampung halaman atau tinggal di sana,
menghirup udara yang bersih dan meminum air yang bersih karena kita bersama-sama menjaga lingkungan dengan baik. Nah, ini juga mengenai makna logo dan warna di Korpasi. Di sini kita fleksibel, cair, dan asertif. Hijau laut itu menggambarkan warna lingkungan, ketenangan, dan sikap positif optimis. Coklat melambangkan bumi, ruang aman dan kenyamanan. Abu-abu moderasi, netralitas, dan non-partisan sebagai prinsip utama dari forum. Sang saka merah putih pastinya melambangkan tujuan akhir kebermanfaatan korporasi dengan visi Indonesia Lestari. Ini sedikit profil dari saya. Saya berdomisili saat ini di Bali, tapi asalnya dari Medan, Sumatera Utara. Saya sempat mengenyam pendidikan di SMA 1 Medan, di Kimia Institut Teknologi Bandung, dan baru saja menyelesaikan pendidikan di Lemhanas, di pemantapan nilai kebangsaan. Saya juga bekerja di beberapa non-profit dan termasuk juga sempat berada di Kemenpar waktu itu adalah Kemenpar untuk di pelaksana otorita Danau Toba, dan sekarang di 3 tahun terakhir fokus di bagian persampahan di salah satu yayasan. Hobi saya juga naik ke gunung, terus ada road trip, melakukan eksplorasi seni budaya dan kuliner dan diskusi. Dan salah satu karya kami di 3 tahun ini adalah di film Netflix, yaitu berjudul Pulau Plastik. Barangkali di sini sobat korporasi dan partisipan ada waktunya bisa silakan menonton langsung. Ini garis besar kegiatan dari Korpasi, yaitu yang pertama kita sedang berada di sini, diskusi lestari. Ini rangkaian webinar awal, sekarang sudah ada seri ke-6, agar publik memahami dan peduli isu sampah dengan konsep Indonesia Lestari. Kedepannya kita nanti jahit narasinya dengan persiapan tim inti dari Korpasi sendiri, lalu kita rancang apa saja poin kebijakan yang akan diajukan kepada para pemangku kepentingan. Terakhir, tanya kawal, kita mau melakukan audiensi rekomendasi kebijakan tersebut, untuk unjuk dengar calon pemimpin negeri, apalagi kalau animonya baik ya. Tapi kalau enggak, kita cukup nanti ke sekretariatnya saja, dan kita mau kawal langsung proses pembuatan kebijakan ke depannya. Ya, jadi demikian untuk peran umum. Ini juga sekaligus saya membuka channel dari Korpasi untuk konteks sebelumnya, baik agar dapat informasi kepada hadirin juga di sini. Terlihat di sini ya. Jadi ini ada seri 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di seri 1 ini saya ingin menyimpulkan, di sini ada pemateri dari Ibu Catur. Kebetulan di sini ada tim dari PPLH Bali yang datang juga, Ibu Catur sebagai direktur eksekutif atau direktur utama. Jadi Ibu Catur menyampaikan kenapa sih kita harus peduli isu sampah. Dan di sini kita mau ngambil inspirasi dari Bali karena Bali salah satu yang paling di depan untuk gerakan sampah dan lingkungan. Yang kedua di sini ada mengenai budaya nyampah, dan di sini manusia menuju kehancuran sebenarnya di sini disampaikan oleh Pak Jun. Beliau dari Asosiasi Antropologi Indonesia, seorang antropolog dan juga seorang profesional di bagian persampahan. Jadi beliau menyampaikan kalau ini sampah itu bersifat sangat berkorelasi dengan kebudayaan. Jadi kita harus mengantisipasi apa yang terjadi di peradaban berikutnya, terutama untuk anak cucu kita. Yang ketiga itu upaya dan gebrakan. Ini pemerintah daerah dalam mengatasi isu sampah, mulai dari desa. Di sini pematerinya adalah salah satu kepala desa di Desa Sayan di Ubud, dinamakan oleh Pak Deko atau Pak Made Andika. Beliau menyampaikan cerita tentang bagaimana proses perjalanan beliau untuk membangun fasilitas persampahan di desanya. Beliau adalah seorang aktivis lingkungan, dan juga nanti di proses pembangunan tersebut terdapat tantangan dan terdapat hasil yang luar biasa sudah dicapai oleh TPS 3R atau fasilitas pengelolaan persampahan di Desa Pak Diko. Yang keempat, ini inspirasi gerakan lapangan Pancawara Bali. Nah, ini mungkin seperti kita tahu yang lagi viral ya, ada tim Pandawara yang kita sangat hormati, luar biasa, itu menjadi inspirasi bagi banyak tempat, dan termasuk di sini untuk versi lokalnya adalah Pancawara Bali. Jadi terinspirasi ke grup besarnya di Pandawara, mereka melakukan action clean up di Bali, dan juga ini menjadi gerakan masif ya di banyak titik di Indonesia juga. Tapi untuk
webinar seri 4 kita dengarkan langsung dari mereka bagaimana mereka menggagas, baru apa saja sih kejadian-kejadian menarik di lapangan. Dan yang kelima, ini apa dampak sampah ke krisis iklim global. Di sini kita belajar dari diaspora Indonesia. Ini salah satunya adalah Gus Nara. Beliau adalah salah satu aktivis juga, praktisi persampahan juga, dan juga seorang akademisi dari Universitas Udayana. Sekarang lagi di Inggris mengenyam pendidikan PhD-nya. Dan beliau menyampaikan kalau kita banyak berkaitan isu ini dengan krisis global. Karena sampah sendiri terutama menghasilkan gas metana dan juga bisa menjadi sangat berbahaya bagi penyusutan ozon dan lain-lain, dan kita merasakan dampaknya hari ini. Jadi itu untuk dari paparan umum, dan juga di sini kepada sobat Forpasi yang sudah hadir, silakan ditonton jika ada waktu luangnya, karena ini lumayan ya, sekitar 1,5 jam. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan juga tetap bisa disampaikan ke kita di formulir kumpul pertanyaan. Oke. Jadi itu mungkin kita mungkin mau cek lagi ya kepada tim dari narasumber kita. Mungkin masih ada sekitar, oh sudah muncul. 3 menit. Oh, udah muncul. Ya, selamat pagi. Wah, ini sudah muncul. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Salam kenal, Pak. Saya terima Ya. kasih. Terima kasih atas waktunya diluangkan koordinasi melalui kemarin. Baik. Ya, Kita mulai ya. oke. Kita mungkin bisa melanjutkan ya, Pak Hendy ya. Ya, kita bisa mulai, teman-teman. Forpasi, selamat pagi menjelang siang. Mohon maaf tadi ada terlambat sedikit karena saya barusan selesai agenda pagi tadi dengan Trisakti. Oke, mohon bantuan Mas Hendy untuk share screen. Ya, baik. Saya kira karena ini diskusi dengan teman-teman Forum Peduli Sampah seluruh Indonesia, saya merasa sangat terhormat karena ini adalah champion-champion yang kita andalkan untuk menyelesaikan masalah sampah di Indonesia. Ini luar biasa ini ya. Ini gagasan gelombang dan gerakan. Jadi ada 3G yang saya ingin sampaikan ya. Ada gagasan, ada gelombang, ada gerakan. Jadi kita tahu persis bahwa isu sampah ini betul-betul jadi momok, jadi musuh kita, tapi sekaligus bisa menjadi sahabat kita. Karena bagaimanapun kalau di kontes pariwisata itu pengunjung datang, tapi ternyata juga membawa sampah. Ini juga sesuatu yang harus kami atau kita semua kelola dengan baik. Baik, next slide, lanjut. Pertama-tama tentu selamat ya kepada teman-teman Forpasi untuk seluruh inisiatifnya dan termasuk juga dalam forum ini. Ya, seperti kita ketahui ini sebetulnya data-data saja, plastik di lautan, asal sampah, negara penyumbang sampah plastik ini saya kira data-data ini sudah cukup banyak ya kita lihat, kita dengar, dan bahkan kita ikuti. Yang jadi soal apakah kita menjadi pengekspor sampah atau kita penerima sampah, itu satu. Terus jenis sampah apa yang selalu menjadi ancaman bagi ekosistem kita. Nah, ternyata salah satunya adalah sampah plastik. Ya, ini realita. Bahkan juga ada sampah yang dari rumah tangga, dari pabrik, dari lingkungan yang kita ada, atau juga sampah yang dikirim. Jadi karena misalnya di saat-saat tertentu, misalnya Pantai Kute atau beberapa pantai di Indonesia ini datang ini ya sampah bergunung-gunung, dan akhirnya jadi pemandangan yang amat kurang baik, dan akhirnya kan harus ya mereka harus melakukan gerakan untuk pungut sampah, bersih pantai dan sebagainya. Jadi saya kira ini yang menjadi problem kita bersama. Ya, lanjut saja. Ya, saya kira, nah, ya, memang ada proyeksi ya. Ini juga menurut saya ini jadi soal baru ya, karena ternyata puntung rokok, ya, kemasan, sedotan plastik, itu
jadi apa ya, sesuatu yang kita lihat sehari-hari, dan bahkan selama ini sudah ada ya gerakan, ada plastic man, ada yang melakukan recycle, reuse, reduce, replace. Jadi kalau bisa jangan lagi dong pakai sedotan plastik, pakai sedotan yang organik ya. Jadi misalnya teman-teman yang di Belitung itu kan ada itu dari rumput ya, dari apa batang pepaya, bahkan beberapa teman jadi inovasi. Jadi ternyata juga ketika kita mengalami persoalan, ternyata orang Indonesia juga inovatif ya. Jadi itu juga peluang-peluang baru, dan itu jadi bisnis model juga. Jadi saya kira di ruang ini kita tidak hanya bicara tentang ancaman, tantangan, dan persoalan, tapi juga ada peluang, ada possibility ya untuk menjadi bagian dari solusinya. Ya, next, lanjut. Ya, ini juga ini saya juga ingin highlight soal food waste. Ya, jadi sisa makanan, terutama di hotel, ya, terutama di restoran. Ya, beberapa penelitian mengatakan hampir kurang lebih 30-an%, bahkan 40% itu food waste terjadi. Anda bisa membayangkan di sebuah hotel berbintang, restoran yang bagus, itu banyak makanan yang tersisa dan cenderung terbuang. Nah, ini nilai ekonominya luar biasa. Dan saya juga mencatat, karena beberapa penelitian saya terakhir juga memberikan gambaran bahwa ada juga yang mengerjakan itu secara konkret. Jadi ada misalnya mereka bekerja sama dengan hotel-hotel tertentu, saya tidak perlu menyebutkan, tapi Anda nanti punya explore-nya lagi, atau mungkin nanti kita sharing. Ya, mereka bekerja sama dengan bagian kitchen atau dapur, ya, mengambil makanan, sisa makanan, bahkan ada juga mengolah kembali ya, jadi makanan, atau bahkan mereka bekerja sama dengan panti-panti sehingga makanan ini masih bisa dikonsumsi secara layak. Itu juga menurut saya adalah pola-pola. Jadi tidak boleh sampai terbuang atau bahkan menjadi limbah. Dan ini juga jadi catatan kita. Jadi circular economy ini menjadi sangat penting, menjadi bagian dari pendekatan kita untuk melihat bagaimana sampah itu sampai ke net zero, ya, net zero emission. Ini saya kira sesuatu yang bahkan kalau masih punya nilai ekonomi, harusnya ini bisa diolah, bisa dikembangkan lebih lanjut. Ya, saya kira ini yang menjadi catatan saya. Ini hampir ya ini diberi apa datanya itu hampir 23 sampai 48 juta ton per tahun produksi sampah makanan. Nah, ini sesuatu yang mengkhawatirkan juga ya. Next slide. Lanjut ya. Tentu kita semua tahu ini dampak sampah bagi pariwisata ya. Teman-teman pasti familiar juga ya, keindahan alam pasti terganggu, tidak nyaman. Ya, keanekaragaman marine biodiversity kita, kalau misalnya ya banyak sekali ya, ada bleaching, bahkan ada yang rusak ya, karang ya, pencemaran secara visual, karena memang wisata juga ingin yang indah ya, tapi juga kerugian ekonomi. Saya kira ini sudah banyak kejadian ya, beberapa dive spot ya, atau juga underwater marine ya, atau juga di pantai ya, kita lihat pulau-pulau kecil itu ancaman mengenai sampah ini sangat dasar. Jadi harus ada upaya konkret. Ini saya kira pesan saya. Ya, next. Lanjut, saya mengidentifikasi ini tantangan ini ya ada kurang lebih 10 ya. Tidak perlu dibaca, ini hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa volume sampah, peningkatan sampah ya, bagaimana sumber daya ini harus dilakukan dengan baik, kesadaran masyarakat ya, trip sampah, TPA-nya, bagaimana sampah plastik sekali pakai ini juga kadang-kadang langsung dibuang, ada perilaku yang masih biasa-biasa saja, sense of urgency, sense of crisisnya itu sepertinya masih belum banyak kita peroleh, karena memang mereka merasa masih nyaman-nyaman aja kalau belanja ya pakai
tas plastik ya. Tapi saya kira juga banyak ibu-ibu sekarang yang environmental friendly, no plastic campaign benar-benar mereka lakukan. Ini gerakan mak-mak ini luar biasa ya. Saya juga kalau lagi belanja itu istri biasanya bilang ini jangan kalau bisa bawa kantong kita sendiri atau ini kantong yang ini aja, yang plastik nggak usah. Itu juga sebetulnya praktek-praktek baik yang bisa kita mulai dengan hal-hal kecil dan mulai dari sekarang. Saya kira ini edukasi, literasi ini penting ya, dari rumah. Sampah organik, sampah non organik bisa dipisahkan, bahkan mungkin di tempat umum, di daerah wisata, nah yang jadi susah juga ini teman-teman, kita sudah pisah pilah sampah sampai di TPA digabung lagi ya. Jadi ketika ada truk sampah atau apa namanya pemungut sampah ya dia gabungkan lagi. Jadi ya akhirnya masalahnya berulang ya, artinya ya ini kejadian nyata loh ya. Jadi saya apalagi kalau misalnya nanti ada sampah-sampah medis ya, medical yang B3 ya, yang berbahaya, berbau dan beracun. Nah, itu juga sering ya tidak dengan treatment yang bagus. Jadi alat pelindung diri ya. Jadi harusnya kan petugas sampah ya, Anda bisa melihat kan, saya kira di Jakarta juga hampir sama. Kalau kita lihat ini petugas sampah ya rasanya proteksi perlindungan diri mereka sangat minim, dan ini konsen serius ya. Jadi saya kira memang perlu ada kerjasama kita ya. Musim wisata, musim sampah juga ya. Musim ada event pasti ada sampah, itu pasti ya. Kalau ke taman wisata hari-hari libur pasti pengelola itu setelah 2 hari pasti akan berhubungan dengan sampah, meskipun tempat sampah sudah ada, itu juga mungkin tempat sampahnya ada tapi sampah yang dibuang itu juga justru di luar tempat sampah ya. Itu juga ya, ini perilaku yang konkret ya. Demikian pun juga dengan apa yang tadi saya katakan ya. Jadi ya memang pariwisata punya kontribusi untuk menyelesaikan masalah sampah, tapi juga punya peran untuk tadi menciptakan sampah ya. Itu juga sesuatu yang menurut saya titik kritis kita ya. Lanjut ya. Nah, kita punya konsep-konsep, menurut saya juga konsep yang bagus ya. Kalau di tataran konsep ini teman-teman mungkin sepakat dengan saya ya, ini kita punya lah ya ekonomi sirkular. Tapi di tataran praksis ya, di tataran implementasi ini orang kita ini banyak lemahnya ya, monitoringnya. Jadi saya kira mungkin perlu ada revolusi mental, atau mungkin bahasanya jangan revolusi mental dan terlalu politis. Perubahan perilaku kita mulai dengan hal-hal yang konkret yang bisa kita lakukan dengan sesegera mungkin, sehingga sense of urgency kita, sense of crisis kita terhadap sampah ini benar-benar bisa kita lakukan. Dan saya pikir kita perlu memberi panggung kepada teman-teman atau champion-champion yang sukses mengelola sampah ini, sehingga bisa dicontoh, bisa dijadikan role model, atau kalau bisa ada ambassador. Jadi selebritas kita juga kita ajak, oke, mereka bisa menjadi influencer yang dasar ya, untuk merubah perilaku masyarakat, dan kita bisa lebih bersih. Karena kalau ini terjadi, saya kira ekonomi hijau, ekonomi sirkular ini akan bisa kita capai ya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya, next slide. Lanjut. Ya, ini potensi pengelolaan sampah dan dalam ekonomi hijau ya. Saya kira kita tetap punya problem-problem yang menurut saya sangat sistemik dan perlu terobosan, dan saya pikir ini gerakan. Nah, saya bicara tentang tadi ya, ada gagasan, ada gelombang, ada gerakan. Jadi gerakan dari teman-teman seperti Forpasi ini melalui individu-individu yang punya
kemampuan atau kapasitas untuk membuat terobosan itu menurut saya penting ya. Jadi kita mulai mungkin dengan limbah organik bagaimana kita menggunakan produk ramah lingkungan atau bagaimana kita appeal kepada industri supaya mereka juga punya model bisnis daur ulang atau juga ada teknologi sampah atau juga ada jasa yang bisa kita coba touch ya untuk pengelolaan sampahnya ya, pengumpulan sampai dengan pemrosesan. Ya, saya barusan kemarin dari Pangandaran kita melakukan assessment atau penelitian, sudah ada prototyping ya, sudah ada ini dalam skala kabupaten ya, jadi mereka mengelola sampah dan mulai dengan 5 orang ibu-ibu, dan jadi ibu-ibu yang ini daripada kami kerja di kebun atau ini, mendingan kami terlibat di sini dan ternyata ya mereka juga dapat nilai ekonomi ya dari terlibatnya mereka di recycling ya, mereka pilih-pilih sampah terus nanti diproses, nanti jadi bahan untuk bisa didaur ulang untuk katakan untuk bikin briket, atau ada banyak sekali yang bisa dibuat atau bisa dilakukan ya, termasuk juga desain. Oke, lanjut next. Ya, ini ya kita bicara ekonomi hijau, green economy, tapi tadi refleksi saya lebih kepada hal-hal yang konkret. Jadi saya kira overall kita bisa ke sana ketika sistemnya betul-betul kita perkuat dari awal, didukung dengan regulasi, ya, dengan sistem, mungkin dengan digitalisasi, itu menurut saya juga menjadi sangat penting. Ya, juga kita deliverables, jadi kita betul-betul ngerjain, kita ukur efektivitasnya, volumenya, dan juga kita cek tantangannya, masalahnya apa, dan akhirnya seluruh rantai pengelolaan di sebuah kota atau di sebuah desa, misalnya desa wisata, mungkin kita mulai dengan beberapa model. Jadi ada cukup banyak ya desa-desa wisata yang sudah kami berikan sertifikasi dan pengukuran melalui pariwisata berkelanjutan. Mereka mendemonstrasikan, mereka menunjukkan, Pak, Bu, ini loh, kita sudah melakukan ini. Nah, saya bilang, oh ini sudah bagus. Nah, tinggal dipertahankan. Jadi jangan saja pada saat tim datang, tapi juga harus benar-benar menjadi habitus, bisa menjadi kebiasaan dan pembiasaan ya dalam pengelolaan sampah. Dan saya kira ini ya kesadaran pendidikan, ya, regulasi tadi ya, investasi yes. Sekarang ini kan ada semacam green investment. Ya. Jadi mungkin teman-teman Forpasi punya model-model bisnis yang nanti bisa di-engage dengan OJK atau beberapa sumber-sumber pendanaan pembiayaan, dan mereka banyak kok yang tertarik ke sana. Jadi saya kira ini peluang-peluang untuk bisa menjadi new business model dan bisa kita lakukan. Ya, dan tentu kita perlu dukungan regulasi dan sistem finansial yang juga komprehensif ya untuk bisa mendorong ya pengembangan pariwisata berbasis green. Ya, next. Lanjut. Yes, kami punya program-program di sustainable, jadi itu juga masih terkait ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita punya pengukuran mengenai sustainable tourism development. Ya, ada program-program kita pasti tetap inline dengan tadi isu sampah. Ya, next, lanjut. Karena kita punya standar secara global, kita adopsi, kita sudah punya standar nasional. Bahkan kita juga sudah ada Permen Pak Ekraf tentang penanganan sampah plastik di wilayah bahari perairan. Itu juga saya kira regulasi yang sudah kita lakukan, dan kita harapkan kalau kita menjadi green, kita menjadi sustainable, kita dikenal tidak hanya di Indonesia saja, tapi bisa menjadi promosi reputasi Indonesia di global dan juga di kawasan Asia Pasifik. Jadi kalau misalnya orang datang ke sini, ya mereka tentu bisa ingin mendapatkan pengalaman yang oh iya ya, ternyata sistem pengelolaan sampahnya bagus, dan itu bisa menjadi daya tarik. Jadi
sekarang ini pengalaman pengunjung itu tidak hanya dia hanya senang-senang di pantai atau diving, tapi dia juga bisa merasakan, oh ini ternyata dia punya model tata kelola yang baik, dan ini bisa kita lihat loh contohnya, itu juga bisa menjadi aktivitas wisata. Jadi saya kira ini bisa menjadi cara kita untuk meningkatkan apresiasi dan reputasi pariwisata Indonesia, bila mana ada showcase tentang pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan waste ini secara berkelanjutan. Ya, lanjut. Next, ini ya, jadi pengelolaan berkelanjutan, keberlanjutan lingkungan, ini juga ada isu mengenai limbah, sampah, dan sebagainya, itu juga menjadi concern kita, dan ini ada di dalam program-program yang sudah sedang ini kita dorong, dan kita harapkan ini dengan teman-teman Forpasi, ya kita bisa bergandengan, mohon nanti kita bisa follow up bersama-sama, ada kedeputian teknis yang ada di Kementerian Pariwisata yang nanti kami bisa connect ya, dan kita bisa melakukan langkah-langkah yang lebih konkret. Ya, next. Yes, lanjut saja. Ini program-program yang sudah kita punya. Ya, dari destinasi yang berkelanjutan, kita punya observatories, kita juga sertifikasi, ya, kita juga ingin industri-industri kita ini benar-benar berkelanjutan, ya, benar-benar go green. Go green itu elemennya ya sampahnya bagaimana, ya, bagaimana dikelola, bagaimana dimitigasi, ya, bagaimana ini bisa didaur ulang dan sebagainya, bisa memberikan nilai ekonomi, termasuk juga kita mempromosikan destinasi atau daerah-daerah ini dengan lebih bertanggung jawab, lebih berkelanjutan, dan juga sistem pengelolaannya atau sistem bertulism manajemennya. Ya, next, lanjut. Ya, ini juga circular pariwisata ini sebetulnya tadi ya, seperti yang saya katakan soal bagaimana mata rantai ya, mulai dari production sampai consumption ini kita bekerja supaya menjadi net zero, dan ini menjadi sangat penting agar nilai ekonominya, pemanfaatannya benar-benar bisa kita kelola dengan baik, meminimalkan kebocoran ya untuk air, aliran limbah, dan hal-hal yang sekarang menjadi persoalan kita ya di hotel atau di restoran, kafe, atau destinasi daya tarik tempat-tempat wisata yang kita lakukan. Jadi mungkin kerjasama juga ya dengan DMO di sana, ada stakeholders, ada pemerintah daerah, ada penggiat-penggiat pariwisata, ada pengelola pariwisata, dan semua bisa sepakat atau bisa didukung juga dengan regulasi. Ada infrastruktur, ya, ada tadi ya fasilitas supaya ada tempat sampah, ada truk, ada dan tempat sampah atau pengambilan, pengumpulan juga teratur, jadi jangan nanti setelah numpuk dulu baru atau bau dulu baru diangkat. Jadi ini sistem yang betul-betul kita perlu perkuat, dan ini harapan kita supaya kita tetap menjadi destinasi yang regeneratif, destinasi yang berkelanjutan. Ya, lanjut. Next. Ya, jadi tentu pertanyaan how next? Bagaimana ke depan? Apa yang harus kita lakukan ke depan? Jadi saya memberi beberapa catatan. Jadi kami kira prioritas kita adalah mengelola sampah ini dengan lebih baik. Kita perlu kerjasama, ada pendidikan, ada literasi, training, pelatihan, skill-skill baru. Jadi kita coba perkuat ya, masyarakat, kelompok sadar wisata, Karang Taruna, teman-teman di daerah. Ini sebetulnya masih terkait dengan ekosistem kepariwisata nih ketika mengelola sampah. Jadi itu juga menjadi poin penting. Inovasi teknologi ini saya kira juga sudah cukup banyak ya. Banyak hal termasuk juga dengan digitalisasi. Untuk mengukur, untuk menghitung, untuk men-trace ya, tracing mengenai sampahnya sudah di mana dan sebagainya. Kita bisa promosikan ekowisata, kebijakan pasif, dan komitmen. Jadi saya kira ini hal-hal mendasar yang perlu kita tindak lanjuti, dan kami ya dari Kementerian Pariwisata terus saja sangat senang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah
gerakan yang tentu dengan gelombang, dengan magnitude yang luar biasa, karena kita sudah punya ide, kita sudah punya konsep, kita sudah punya gagasan. Mari kita tetap inovatif, adaptasi dan kolaborasi, dan mantranya adalah gercep, geber, dan gaspol. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Wah, siap. Ini luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Frans atas paparannya. Ini kita jadi sama-sama bersemangat. Tadi sebagai untuk awalnya itu buat Sobat Korpasi, silakan ada link tautan untuk melihat profil dari Pak Frans juga sebagai staf ahli di Kemenparekraf, dan di situ bisa nanti melihat lebih detail apa saja yang diampu oleh Pak Frans sendiri. Nah, saya juga untuk sebelum kita mulai tanya jawab, ini saya ingin merespon sedikit nih Pak Frans, karena di sini saya pernah mendengar kalau di saat kita berbicara pariwisata, ini kayak potensi yang luar biasa karena kayak sebenarnya Indonesia itu punya semuanya. Apalagi ada yang pernah mengatakan pariwisata itu industry of happiness ya Pak ya. Industry of happiness, dan di saat kita melihat sampah pasti psikologi kita awal itu langsung kecewa begitu ya Pak ya. Apalagi misalnya kita dari sektor amenitas dan Horeca, itu teman-teman dari PHRI pasti sangat concern untuk masalah kebersihan dan terutama sampah-sampahnya ini. Jadi itu semoga kita bisa nanti membawa langkah selanjutnya bersama, dan juga di sini sudah dipaparkan oleh Pak Frans banyak sekali peluang yang bisa kita lakukan sebagai gerakan bersama tentang isu sampah ini. Jadi begitu untuk sedikit respon. Ini sebelumnya saya juga ingin menyapa, di sini ada beberapa yang sudah hadir lagi. Di sini juga ada dari rekan-rekan BPODT dari Otorita Borobudur. Ini semoga dari Otorita Labuan Bajo sudah ada juga ya. Dan juga di sini ada senior kita Ibu Enci dari Inswa. Selamat datang Ibu. Mungkin nanti ada masukannya mengenai persampahan, kita mohon arahannya juga. Dan yang lain-lain mungkin yang saya skip ya, ada tadi beberapa yang masuk juga, tapi kita rekap juga di sini nama-namanya. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan kalau kita masih punya waktu sekitar kurang lebih setengah jam. Ada baiknya kita gunakan kesempatan ini untuk berdiskusi langsung ke Pak Frans. Barangkali ada yang langsung ditanyakan dan kita bisa langsung dapat jawabannya bersama-sama. Waktu dan tempatnya kami persilakan bagi Sobat Korpasi yang ingin bertanya, dipersilakan. Boleh di raise hand-nya siapapun yang ingin bertanya, atau mungkin bisa langsung memperkenalkan diri juga. Boleh chat juga, boleh langsung. Kita tunggu dulu, mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, tidak apa-apa kalau nggak ada yang bertanya. Jadi artinya begini, justru yang paling bagus ini karena ini memang masalah kita bersama dan semuanya ada di hadapan kita. Ya, ini makanya tadi saya mengatakan ini sense of crisis, ya, sense of urgency ini harus menjadi cara kita untuk melihat bagaimana kita perlu mengelola sampah ini dengan baik atau meretas persoalan sampah. Tidak hanya tugas pemerintah, tidak hanya pemerintah daerah, tidak hanya BPO, tapi kita harus bekerja bersama-sama. Jadi ada pelaku, penggiat, bahkan kita juga ingin teman-teman penggiat itu juga bisa mendemonstrasikan success story-nya, karena dengan itu kita lebih bisa atau komunitas yang lain bisa percaya, oh iya ya, dengan terlibat
intensif dengan passion ini jangan lupa, ini passion juga harus ada. Karena saya mengenal cukup banyak teman-teman kita yang betul-betul serius banget ya dalam mengelola isu sampah, dan mereka bekerja dengan senyap ya, tapi ternyata sangat efektif. Jadi saya pikir ini kerja-kerja yang konkret, dan mudah-mudahan teman-teman terinspirasi. Kita perlu betul-betul gerakan, ya. Kita perlu aksi, dan kami welcome ya, untuk bisa menjadi bagian dari cara kita untuk menyampaikan pesan kepada dunia bahwa oke, business of happiness, yes, business of trust juga harus kita lakukan sebagai sektor pariwisata ini, tapi kita harus mengerjakan hal-hal yang kecil, hal-hal yang konkret. Kan tidak mungkin kalau misalnya datang ke satu tempat itu bau sampah atau sampah berserakan. Padahal itu ada sabta pesona itu, aman, tertib, bersih. Nah, bersihnya ini loh, bersih, indah, sejuk, ramah, kenangan. Nah, kalau ini fondasi ini kita miliki, kita perkuat, saya kira banyak hal yang bisa bermanfaat untuk pariwisata. Ada banyak desa yang sudah mempraktekkan ini dengan baik. Ada desa bersih, desa terindah dan bersih, dan ini berarti kita punya lokal wisdom, kearifan lokal. Ternyata oh iya ya, ternyata ada praktek nenek moyang kita, leluhur kita yang sudah ini. Kenapa kita harus pakai plastik ya? Kan begitu pertanyaannya. Tapi ya, namanya juga modernisasi. Nah, tapi oke, saya kira bersama-sama pasti kita bisa. Terima kasih. Siap, Pak. Oke, ini tadi udah ada yang Ada yang raise hand. ada dari Kak Eci ya, Kak Kak Mercia ya, Eci, Bon, baru nanti setelah itu dari Kak Yofi dari Kak BPO. Yofi. Baru nanti ada Ibu Encik. Ya, boleh dipersilakan dulu Kak Mercia dari Ambon. Silakan Kak. Halo, selamat pagi, Pak Frans. Suara saya kedengaran nggak ya, Pak? Kedengaran dengan jelas. Ya, terima kasih, Pak Frans. Saya Eci dari Green Molucas dari Ambon. Terima kasih, Pak, untuk paparannya hari ini. Yang mau Eci tanyakan ada beberapa poin. Yang pertama, terkait regulasi, apakah ada regulasi yang mengharuskan wisatawan, baik lokal terutama dari internasional, untuk membayar pajak pada saat mereka berkunjung ke salah satu destinasi dengan mengusung konsep polluters pays principle. Dan jika sudah ada, apakah memang itu sudah bisa diterapkan secara nasional begitu, atau mungkin masih dalam piloting terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, apakah konsep food waste itu bisa disinergikan dalam bentuk edukasi di lokasi-lokasi destinasi, semisal dengan penggunaan banner, atau mungkin dari pihak hotelnya yang menyediakan sarana edukasi tersebut, seperti itu, Pak Frans. Untuk sementara itu dulu, Pak Frans. Terima kasih. Ya, baik. Saya langsung jawab aja dulu, Pak ya. Ya, iya. Itu Mbak Eci, Geng Molucas ya. Molucas. Selamat ya. Oke, saya kira tadi yang soal polluter pay principles ini ya sebetulnya ini sudah menjadi ranah do's and don'ts yang sebetulnya kita dorong melalui beberapa model. Memang kalau di regulasi tingkat nasionalnya itu belum kita
keluarkan secara formal, tapi beberapa sudah dilakukan di beberapa destinasi. Contoh misalnya di Bali saat ini kan ada tourism tax atau tourism levy, ya, tourism levy, yaitu memungut dari pengunjung itu sekitar 150.000, ya. Memang kecil sih, tapi itu diperuntukkan sebagai dana untuk menerapkan prinsip atau pembangunan berkelanjutan, termasuk soal sampah. Jadi saya kira sudah ada contoh itu, Mbak. Pilotingnya sudah ada, prototypingnya. Dan saya kira ini tadi masukan yang bagus kalau memang kalau sense of urgency kita menjadi lebih kuat, krisis, saya kira memang kita perlu ada regulasi yang lebih firm sehingga polluters itu bisa bertanggung jawab terhadap sampah. Bahkan sekarang ini kan juga kalau Anda cermati ada beberapa klaim atau gugatan oleh LSM misalnya. Ketika misalnya kita lihat ini ada soal sampah plastik itu, ada merek atau branded dari beberapa perusahaan besar, ya. Jadi misalnya sampah itu dibawa ada perusahaan A tertulis itu. Wah, itu bisa di-sue itu bahwa mereka adalah polluters, ya, produsen polluters. Dan itu sudah ada mekanismenya secara internasional. Nah, cuman kan yang jadi soal itu adalah pencatatan kita. Jadi ada pencatatan dan monitoring yang valid, yang reliable. Jadi saya kira itu juga kita perlu sistem teknologi yang memadai sehingga hal-hal ini bisa kita compensate, ya, untuk mendapatkan semacam pembiayaan untuk tadi kalau memang mereka sebagai polluters, ya dia harus bertanggung jawab dong untuk penanganan atau penyelesaian masalah sampah ini. Jadi saya kira terima kasih ya Mbak Eci masukannya, dan kita sudah mulai dengan hal-hal kecil, dan itu juga kita di destinasi beberapa desa wisata sebagai destinasi, mereka juga sudah membuat semacam aturan, ya, atau do's and don'ts. Food waste, yes, food waste ini juga ada dua. Satu adalah kita menghimbau kepada konsumen atau kepada wisatawan. Jadi untuk kalau misalnya mengambil makan itu secukupnya. Jadi jangan ambil makan di piring atau di plate melebihi apa yang kita butuhkan. Jadi ini gangguan nih, orang Indonesia ini kadang-kadang lebih yang kita inginkan daripada yang kita butuhkan, kan gitu loh. Maunya ini ambil, numpuk itu, menggunung itu di plate. Habis itu yang makan cuma sedikit, seperempat, yang lain dia buang atau dia sisain. Nah, padahalnya kalau itu dia tidak ambil, nah sebenarnya masih ada kesempatan bagi pengelola hotel untuk nanti bisa proses lebih lanjut daripada ini dibuang menjadi food waste. Karena kalau sudah dipiring itu memang dari sisi aturan itu tidak boleh dikembalikan ke main kontainer, itu satu hal. Jadi itu sebetulnya yang kita lakukan. Nah, selama ini sebetulnya ada juga bisnis model pelayanannya. Jadi beberapa hotel ini tidak lagi menggunakan sistem buffet atau buffet. Jadi dia meskipun buffet tapi ada orang yang memprovide. Jadi bukan self service. Jadi bukan ambil sendiri tapi diambilkan. Dan diambilkan itu ditanyakan dengan sopan mau berapa. Itu sebetulnya cara-cara edukasi. Kalau misalnya hanya perlu satu, ya satu aja, jangan ambil 2 atau 3 karena itu kan tadi menyisa. Kecuali kalau memang yang makannya habis selesai, ya itu nggak ada masalah. Tapi rasanya itu banyak kejadian di hotel atau di restoran, di kafe, ya ada sisa makan yang biasanya terbanyak. Jadi kalau dia makan dengan à la carte, mungkin apalagi kalau dengan dengan standar yang baik atau dengan pendidikan yang memadai, mungkin mereka akan ambil atau dia order secukupnya. Tapi yang
jadi kalau one on one service itu biasanya lebih dipertanggungjawabkan, pasti dia habis deh. Tapi kalau yang buffet atau yang yang ambil sendiri dan sebagainya itu biasanya selalu menyisakan makanan. Jadi saya setuju, memang ini perlu edukasi, baik melalui pelatihan atau juga melalui informasi, ya, atau juga sistem pelayanan juga dari hotel atau dari restoran, dari kafe itu bisa. Tapi memang ini tidak mudah, harus ada the art of services, ya. Jadi kita harus tahu bahwa karena kadang-kadang wisata merasa, oh kan aku udah bayar, kenapa harus ini kan Anda bilang ini kan buffet, kenapa? Jadi hal-hal seperti ini memang tidak mudah untuk kita kelola, tapi kita harus menuju ke sana, ya, karena kita ada tanggung jawab yang lebih besar, agar kalau misalnya mereka mengambil, mereka harus menyelesaikan. Jadi ini juga dari pendidikan keluarga. Jadi saya kira ini saya minta juga edukasi itu tidak hanya ketika kita sudah besar, tapi mungkin dari keluarga. Jadi kalau misalnya ambil makan atau mungkin mama atau ibu memberi makan, ya sebaiknya makan itu jangan disisakan dan juga harus bisa selesai rapi, apik, ya. Jadi itu juga tanda kita bersyukur atas rezeki yang kita peroleh. Jadi tidak dibuang-buang karena masih banyak orang yang berkekurangan, yang membutuhkan makanan dan minuman. Ya, saya kira hal-hal seperti ini memang fundamental. Tapi saya setuju Bu Eci, Mbak Eci, ini edukasi. Ya, jadi edukasi dalam pengertian yang luas, dan ini menyertakan juga niat kita untuk lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kita peroleh. Ya, terima kasih. Siap. Semoga menjawab ya, Kak Eci ya. Oke, kita mungkin lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Kak Yopi, dipersilahkan ya. Terima kasih. Apakah suara saya Ya, terdengar, Mas Admin jelas. Forpasi ya? Ya, kedengaran Pak Jovi. Ya, izin Pak Fran, saya melanjutkan tentang regulasi persampahan di Indonesia, khususnya di destinasi pariwisata. Kembali lagi regulasi Pak yang dibutuhkan Indonesia saat ini, karena dari tahun ke tahun itu sampah tidak berkurang Pak, karena jumlah sampah ini sebanding dengan jumlah pertumbuhan penduduk baik di Indonesia maupun di dunia Pak. Sehingga semakin meningkatnya jumlah penduduk, meningkat pula jumlah sampah di dunia ini. Kemudian kalau untuk apakah sampah itu diolah, tetap diolah Pak, tapi tetap saja tidak mengurangi jumlah sampah. Jumlah sampah ini yang dimaksud yang belum terdegradasi ataupun yang sudah terdegradasi. Kemudian apakah selama ini edukasi, pelatihan, seminar atau apapun itu eh, ada? Itu ada Pak. Setiap kali itu baik dari pemerintah, swasta ataupun akademisi melakukan pelatihan-pelatihan baik di produsen yaitu di rumah tangga tentang bagaimana eh, mengolah sampah. Kalau dari produsen mungkin sederhananya yaitu memilah sampah. Dari hal yang memilah sampah ini masyarakat tahu Pak, tahu pada saat edukasi tersebut, tapi beberapa minggu itu sudah jenuh. Jadi memang dari pola pikir masyarakat saat ini memang dari situ Pak, apa intinya kejenuhan Pak. Jadi awal-awal itu, awal-awal bisa memilah. Bahkan beberapa bank sampah pun mengalami penurunan Pak, baik kualitas maupun kuantitas. Ya diakibatkan karena dari kejenuhan masyarakat ini dalam memilah sampah di tingkat rumah tangga. Jadi sampah-sampah yang dikumpulkan di bank sampah ini pun akan berkurang. Sehingga dari pemerintah itu pun harus inisiatif untuk mendatangi mereka-mereka ini atau masyarakat. Dan itu pun udah nggak dipilah lagi. Jadi pemilahannya juga ada di TPS 3R. Nah, sehingga
Ada 3 Pak, ada primer, sekunder maupun tersier. Kalau primer itu pengelolaannya di tingkat masyarakat rumah tangga, yang sekunder itu TPS 3R. Nanti yang ada di yang tersier itu ada di TPA. Nah, kalau pemerintah itu saat ini itu mainnya ada di tersier maupun di sekunder. Karena untuk primer ini memang susah sekali Pak, sehingga mau nggak mau pemerintah menangani pengelolaan sampah ini ada di sekunder, yaitu TPS 3R. Jadi di situ sampah-sampah itu masih terkumpul jadi satu, baik itu organik, non-organik, itu jadi satu. Bahkan ada limbah infeksius juga ada di situ. Jadi seperti Pampers itu bisa dianggap limbah infeksius. Terus kemudian dalam pengolahan di TPS 3R itu juga terkendala kalau insinerator, yaitu pembakaran sampah. Karena sampah ada yang dibakar pula, Pak. Jadi sampah yang sudah tidak bisa di middle ataupun di bikin reuse atau recycle itu akan dibakar melalui insinerator. Walaupun di situ masalahnya akan jadi asap, itu akan menjadi masalah kedua karena saat kita mengolah sampah kita juga akan menghasilkan sampah itu Pak. Jadi menurut pandangan saya pribadi, regulasi ini yang perlu kita tingkatkan Pak, yaitu uh, seperti yang dikatakan sama Mbak Eci tadi, emang regulasi itu sangat penting Pak karena itu hukumnya memaksa Pak. Jadi emang warga kita ini perlu dipaksa Pak, entah itu dengan denda atau dengan pidana. Jadi memang harus ditekan karena kebiasaan itu nggak bisa hanya dengan edukasi terus pelatihan. Itu cuman selesai edukasi mereka pulang masing-masing, nyampe rumah mungkin 1-2 hari mereka akan memilah sampah, minggu kemudian mereka akan menyatukan sampah kembali sehingga saat kita di TPS 3R kita akan melihat di situ nggak ada yang sampah-sampah yang terpilah. Jadi mereka melakukan pemilahan sampah di TPS 3R. Kemudian yang bank sampah pun tidak begitu efektif karena itu tadi Pak, penyumbang dari masyarakat pun sudah berkurang. Jadi uh, izin Pak Fran, jadi apa regulasi ini yang sangat penting walaupun sudah diperdakan tapi implementasinya belum maksimal Pak secara hukum. Terima kasih Pak Fran dan Mas Admin Forpasi. Ya, siap. Ini saya sudah ada catat 2 pertanyaannya dari Kak Yopi. Boleh silakan Pak Frans untuk meresponnya Pak ya. Iya, saya kira ini bukan pertanyaan tadi itu. Ini lebih ke sharing karena ini kan masalahnya masalah bersama ini regulasi. Ini kan Pak Yofi ini kan juga dari BPOB ya. Pak Yofi ini kan juga institusi pemerintah. Jadi persoalan kita itu memang di regulasi. Jadi itu yang harus kita, itu salah satunya ya, persoalan regulasi dan implementasi dari regulasi itu. Bahwa memang ini kan ada beberapa best practice ya. Kalau kita, ini orang Indonesia ini kan kalau misalnya harus diatur, didenda ya mungkin baru kapok ya, misalnya kan begitu. Ini jangan buang sampah atau sampah dipilah. Tapi kalau hanya himbauan, hanya regulasi ya kita biasa-biasa aja. Contoh aja kalau misalnya coba ke Singapura ada fine, ya, ada denda, you buang sampah ke ngerokok kemana. Wah itu orang Indonesia tertib banget itu kalau sampai di Singapura, takut kan? Tapi coba ada orang Jepang ini di Jakarta, dia lihat orang Indonesia atau orang, jangan sebut orang Jepang lah, orang asing, lihat orang Indonesia nyebrang jalan juga suka-suka, terus juga buang sampah, ya dia ikut-ikutan karena dia lihat kan orang Indonesia kok boleh-boleh aja. Tapi jadi artinya memang ini tugas kita bersama-sama. Nah, regulasi saya kira penting. Jadi saya kira nanti kita perlu koordinasi dengan Pemda dan juga ini ada Dirjen, kan ini Indonesia ini nggak kurang-kurangnya ini. Kita punya Dirjen Sampah, supaya teman-teman tahu. Ini dari Kementerian Lingkungan Hidup, ya, kementeriannya. Nah, kita akan koordinasi. Kalau bisa memang perlu ada semacam stick and carrot. Jadi kalau bisa, kalau yang membuang sampah yang baik ya kita
atau ngolah sampah kita kasih insentif. Tapi kalau yang ini kita penaltikan atau kita kasih denda, itu juga bagus ya. Jadi jangan hanya yang denda doang. Kalau yang denda doang nanti kurang berimbang. Itu saya kira pemikiran yang bisa kita ngolah terus-menerus. Jadi mudah-mudahan dari sharing tadi ya Pak Yofi, saya setuju ya. Jadi ya katakan ada TPSA, terus ada TPR kita yang ya persoalan sangat nyata saat ini ya, hari ini. Ya, ketika urusan sampah ini urusan daerah atau urusan nasional. Sekarang daerah bisa bilang, oh saya nggak punya duit nih, nah itu loh. Padahal itu harusnya urusan daerah, urusan rumah tangga daerah. Tapi kita sebagai kementerian pusat memang harus melakukan upaya bersama. Jadi kita terus terang membuka tangan, regulasi kita perbaiki atau regulasi kita perlu tingkatkan, dan kalau bisa juga ada semacam stick and carrot untuk tadi memberikan insentif dan juga penalti atau disinsentif bila mana ada industri atau pelaku yang mengabaikan atau bahkan mereka menjadi bagian dari solusi untuk isu sampah ini. Saya terus terang saya sepakat sekali. Jadi teman-teman mohon ini menjadi PR kita bersama. Saya juga sudah cukup banyak ini diskusi seperti ini. Kadang-kadang gregetan saja saya Mas admin dan teman-teman semua Forpasi, karena ini ada usulan atau forum yang baik sekali dari Forpasi. Saya pikir kita perlu aksi-aksi konkret. Ya, regulasi tetap menjadi perhatian kita, dan saya kira kita perlu serius ya untuk melihat sampah ini menjadi satu ancaman, tapi juga menjadi peluang. Nah, kalau misalnya pengelolaan sampah di sektor pariwisata ini bisa kita showcase ya, kita bisa jadi model, saya kira itu juga menjadi model juga bagi sektor-sektor lain, dan terutama kita membangunkan kepercayaan, ya, trust kepada wisatawan atau pengunjung, dan bahkan bisa kita mengedukasi perilaku pengunjung. Jadi sebetulnya di pariwisata itu ada yang sebenarnya visitors management. Visitors management itu bisa mengatur aliran pengunjung, bisa memastikan perilaku pengunjung yang tepat, yang sesuai, ya, dengan kontrol yang sesuai. Nah, saya memotret ada beberapa destinasi yang sudah betul-betul mengelola, menyiapkan, menata visitors management di setiap destinasi ya, termasuk tadi ya tempat sampahnya, pengaturan untuk pengangkutannya, pengelolaannya, bahkan ada yang sampai ke di workshopnya, lihat sampai ini. Nah, itu menurut saya showcase yang bagus. Tapi ada juga beberapa destinasi ya atau daya tarik yang masih belum optimal atau bahkan masih belum ngeh bahwa ini betul-betul menjadi bagian dari pengelolaan pariwisatanya. Dan saya kira itu contoh konkret. Saya harapkan teman-teman yang punya otoritas di dalam pengelolaan destinasi atau juga daya tarik terutama, saya kira kita punya kunci yang disebut dengan visitors management. Dan ini kalau diterapkan, saya kira kita bisa menjadi bagian dari kontribusi untuk menyelesaikan sampah ini di destinasi-destinasi kita. Terima kasih, Mas. Siap. Ya, saya masih punya waktu 5 menit ini, mohon maaf ya. Oke, siap Pak. Mungkin lanjut ke Bu Enci ya. Boleh Bu, dipersilakan Bu langsung. Saya ya? Ya Ibu, silakan Ibu. Kedengeran ya? Oke. Ya. Ya, terima kasih. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Sri Bebasari. Cuman tadi admin manggil saya nama kecil ya, Bu Enci.
Salam kenal buat Pak Frans juga. Saya mungkin mau beri semangat aja ya, baik kepada panitia maupun kepada pembicara Pak Frans. Saya senang sekali dengan judul ini. Memang salah satu investasi untuk pariwisata. Saya perkenalkan, saya dari INSWA, Indonesia Solid Waste Association. Tapi saya dulu pernah menjadi peneliti sampah di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jadi saya mau beri semangat aja. Jadi untuk Pak Frans, saya melihat justru kebersihan itu adalah investasi. Jadi kalau kita bicara sistem pengelolaan sampah, itu sebetulnya bagian dari pelayanan umum, itu kebersihan, sama dengan keamanan, sama dengan kesehatan, sama dengan pendidikan gitu. Dan kenapa saya bilang kebersihan adalah investasi, kebetulan saya juga baru bikin buku dengan judul itu. Ya tadi salah satunya juga tadi Pak Frans mengatakan Singapura gitu ya. Itu juga salah satu implementasinya. Kenapa orang nginep di Singapura padahal proyeknya di Jakarta misalnya? Karena salah satu investasi Singapura adalah kebersihan, di mana di sana ada program Clean and Green. Jadi kalau kita bicara ekonomi, ini memang bicaranya benefit, bukan hanya bicara profit. Jadi ada rezim cleaning service, kebersihan kota, ada lagi rezim jual beli barang bekas gitu. Jadi ini sebetulnya ada dua rezim yang harus diintegrasikan. Sekarang contoh banyak sekali juga pariwisata itu banyak terganggu karena masalah persampahan, termasuk di Bali sekalian gitu ya. Jadi itu seperti itu. Kemudian regulasi penting. Jadi saya selalu kalau bicara pengolahan sampah tidak hanya bicara teknologi, tetapi juga ada 5 aspek yang penting, yaitu pertama adalah aspek peraturan, kedua aspek kelembagaan, ketiga aspek pendanaan, ini penting sekali. Kemudian keempat aspek sosial budaya termasuk teknologi, dan baru aspek teknologi, termasuk pendidikan ya tadi sosial budaya. Kemudian kelima itu aspek teknologi. Memang kenapa sekarang kita masih jalan di tempat ya, dari 5 aspek ini kita seolah-olah masih fokus hanya ke dalam aspek teknis atau teknologi atau teknis operasional. Sementara aspek peraturan, kelembagaan dan pendanaan serta sosial budaya itu masih kurang disentuh gitu. Kebetulan saya yang menggagas undang-undang pengelolaan sampah, yaitu Undang-Undang Nomor 18 2008, di mana saya butuh 8 tahun berjuang waktu itu, sampai dibilangin ngapain sih Bu, sampah aja bikin undang-undang gitu kan, wah Ibu Sri ini rada gila kali gitu ya. Saya bilang nggak apa-apa, agak gila daripada agak waras. Agak waras kan orang gila ya gitu. Jadi memang peraturan itu penting sekali. Jadi kalau kita contoh ke luar negeri, mau ke Singapura, mau ke Jepang juga, Jepang bisa seperti itu pun karena undang-undang pengelolaan sampahnya udah ratusan tahun yang lalu. Kemudian Singapura itu untuk pendidikan aja dia butuh 40 tahun, dari mulai orang meludah sembarangan sampai seperti sekarang. Jadi not only engineering, tetapi memang di pengelolaan sampah khususnya kebersihan ini adalah pembangunan manusia gitu. Kemudian mengenai peraturan juga bukan hanya kita bicara undang-undang tingkat nasional, kita juga harus mendesain peraturan sampai ke tingkat yang paling kecil, tingkat RT, RW, sampai tingkat ruangan, tingkat hotel. Saya setuju sekali tadi Pak Frans, saya termasuk yang sering gemes juga. Kadang-kadang saya seminar persampahan di hotel, kemarin juga saya baru dengan Bappenas, kemudian ada pernikahan di hotel, tetapi di situ makanan tidak habis. Jadi 30% makanan tidak habis, kalau prasmanan gitu ambil secukupnya. Oleh karena itu saya sering mencoba, kita juga harus mulai berani ada peraturan, mungkin peraturan dari tingkat hotel atau tingkat gedung yang bilang ke panitia bahwa harus diumumkan. Kalau saya udah berani ngumumin, misalnya saya memimpin rapat, nih Bapak Ibu nanti kita akan makan siang, tapi makan harus habis ya, ambil secukupnya gitu. Kalau masih lapar ambil lagi. Kita nih rapat sampah loh gitu. Jadi nanti saya periksa. Jadi memang ini penting sekali karena 30% itu food waste gitu.
Itu kira-kira. Jadi pariwisata juga sangat-sangat tergantung dengan masalah kebersihan karena ini adalah sebagai salah satu investasi. Orang mau nginep di hotel bintang 5 misalnya. Kenapa? Meskipun mahal, ya karena kebersihannya. Jadi kalau nggak salah dari pendanaan itu salah satu manajer hotel mengatakan ke saya bahwa investasinya itu 60% itu di kebersihan. Kalau kita masuk ke kamar hotel bintang 5, yang paling mahal itu kan toiletnya. Yang paling bagus tuh toiletnya. Jadi bukan di tempat tidurnya atau hanya di lobinya, tetapi toilet gitu. Jadi saya sendiri kalau melihat kota yang modern itu, kalau kota yang truk sampahnya cantik, TPA-nya cantik. Kalau melihat rumah orang juga saya melihat tempat sampahnya yang cantik atau WC-nya yang cantik. Jadi saya melihat budaya seseorang tuh dari situ. Nah, sementara di Indonesia seperti kalau saya bicara kota ya, seperti perencanaannya tuh masih seperti bikin rumah tidak bikin toilet. Bikin kota tidak bikin TPA gitu. Kalaupun bikin TPA-nya itu sangat primitif. Nah, ini juga aspek pendanaan sangat penting sekali karena sebetulnya WC itu lebih mahal dari ruang tamu karena WC itu perlu teknologi, ruang tamu sih pakai tikar juga kan jadi gitu. Nah, sekarang ini di Indonesia tuh misalnya kalau tadi ruang tamunya bintang 5 tapi WC-nya masih di sungai. Itu banyak sekali seperti itu masalah budaya dan pendanaan. Kalau bikin kota juga hotelnya udah bintang 5, airport udah bintang 5, jalan tol udah bintang 5, shopping mall udah bintang 5, tetapi TPA sampahnya masih primitif, masih kayak kebun orang. Makanya sekarang pada kebakaran karena TPA yang ada itu masih namanya open dumping, hanya terbuka, bukan sanitary landfill, dan memang harganya juga cukup mahal gitu. Nah, ini yang saya perjuangkan supaya kebersihan itu sejajar dengan pelayanan umum lain, dengan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, sehingga APBD pun sebetulnya harus sesuai. Contoh misalnya pendidikan sekarang 20% dari APBD, kesehatan 10%, sampah itu ternyata di bawah 1% rata-rata, masih ada yang 0,2, 0,3% gitu. Jadi ruang tamunya udah sekian miliar, tapi toiletnya masih di kebun orang. Nah, contohlah DKI sendiri WC-nya itu di tetangga, di TPA-nya di tetangga di Bekasi. Tapi ini saya memberi semangat, mudah-mudahan pertemuan-pertemuan seperti ini dilanjutkan ya Pak Admin. Jadi saya senang sekali kalau kita ada percontohan di mana ini jadi saya ngelihat kenapa ini investasi ya. Ada sebetulnya salah satu lokasi wisata di Jakarta ya. Mungkin di Ancol itu namanya Dunia Fantasi. Pada pernah nggak ke sana? Ke Dunia Fantasi Ancol, ada yang datang pernah ke sana nggak? Kayaknya pernah ya ke Ancol. Ada yang pernah nggak? Nah, kalau di Dunia Fantasi itu masuk bersih nggak gitu? Bersih nggak? Bersih ya? Iya, WC-nya udah bersih, tempat sampahnya banyak, banyak. cantik, Iya. toiletnya bersih, petugasnya juga banyak gitu kan. Orang tuh seneng aja, jadi mau buang sampah juga nggak berani. Tapi sekarang pertanyaannya, mahal nggak ke sana? Mahal Bu, bisa 500.000 per masuk. Persis. Nah, betul mahal sampai 500.000. Sekarang pertanyaan berikutnya, laku nggak? Ya masih Laku. banyak aja sih pasti. Iya. Mas Red. Ya makanya, jadi saya bilang kalau memang itu sebagai investasi. Jadi kalau iya, karena dia bisa laku karena bersih dan lain-lain. Jadi kita juga harus memperjuangkan bahwa ini sebagai investasi. Makanya orang juga kenapa nginep hotel bintang 5 ya karena biaya toiletnya kebersihannya sampai 60% gitu. Kemudian kenapa orang mau ke dunia fantasi meskipun mahal 500.000 ya karena jadi sekali lagi kebersihan adalah investasi. Jadi saya pikir ini nanti filosofi ini yang mungkin saya ingin sharing karena saya baru belajar sampahnya juga baru 43 tahun saya baru belajar. Jadi Yes, sejak Ibu. Terima kasih banyak atas masukannya. Saya mohon maaf nih Bu Sri, tadi sharingnya bagus sekali. Justru ini kita banyak belajar dari Ibu Sri yang sudah punya pengalaman ya, dan teman-teman ini menjadi inspirasi ya untuk kita semua.
Saya kira tadi bukunya juga bagus Bu, nanti bisa dibantu untuk kita bisa lakukan saling membagi dan bisa saling menguatkan. Iya, Oke, saya juga saya kira janji mau ngirim buku, saya- janji belum. waktunya sangat terbatas ini Pak Admin. Saya mohon izin, saya mau izin dulu karena saya ada tugas lagi mencari kakak ke Pulau Kapas. Tak Ya Pak, ini saya udah Pak, jumpa. jangan banyak-banyak. Izin, Pak. Dia muncul besok pagi. Terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga pengabdiannya berdampak bagi negeri tercinta. Terima kasih. Semangat Pak, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Oke. Ibu Enci izin Bu, karena Pak Fransnya tadi udah dapat timeline dari kementerian, jadi langsung loncat. Oh ya nggak apa-apa. Ya habis dia bilang tadi cuma 5 menit, ya kan? Ya Bu, ini waduh, ini aktif sekali kita dan tadi sangat insightful ya di sini untuk teman-teman sobat Forpasi. Sebagai konteks, ini tadi dapat semangat dari Ibu Enci yang udah menjadi pakar, kalau saya mengatakannya pakar di bidang persampahan, baru 43 tahun ya Ibu ya. Dan itu langsung menyampaikan semangat kepada Pak Frans. Ini terima kasih banyak. Dan di sini Saya udah nenek-nenek ya doang, aku udah nenek-nenek. Oh, belum, ini tetap jiwanya muda Ibu. Jiwa muda. Baru 74. Masalah. Oke. Ya semangat deh, nanti dilanjutkan ya. Jadi sebetulnya dengan pariwisata ini kita betul-betul harus menyemangati karena sekarang ini kan orang tuh pariwisata tuh cuma kesenian, makanan, bla bla bla, tapi toilet umumnya nggak ada, tempat sampahnya nggak ada gitu loh. Jadi kita nggak bisa nyuruh masyarakat begini-begini tapi fasilitasnya nggak disediakan gitu. Betul Ibu, dan itu menjadi hipotesa kenapa kita mengundang Kemenparekraf, karena timbulan sampah di tempat pariwisata itu bisa menjadi benar, iya. Itu nanti menjadi bagian diskusi kita, dan saya juga tadi mencatat kalau dari Pak Frans sudah siap untuk mengajak follow up ya Bu ya, diskusi. Tadi ada catatan kita juga seperti regulasi, ada tourism levy, itu kan mungkin kalau dari skup pariwisata aspek pendanaan ya Bu ya, untuk iya, tapi memang itu investasi. Kalau memang mau datang ya itu investasi, dan saya percaya buktinya WC umum juga kalau bersih kita 3.000, 2.000 nggak ada yang protes gitu loh. Oke ya, nah kayak gitu. Seperti tadi ke Ancol 500.000 orang mau aja karena bersih. Sementara kebun binatang cuma 10.000 tapi kotor. Orang juga males gitu. Jadi pendanaan itu penting, makanya saya judulnya kebersihan adalah investasi. Jadi bukan mau daur ulang, bukan jualan kompos dan lain-lain, enggak. Yang dijual itu kebersihannya. Terus bisnisnya bisnis jasa kebersihan, jasa cleaning service. Perkara si cleaning service-nya bisa jual kertas bekas, bisa bikin kompos, itu mah sampingan. Gitu loh. Jadi ada bisnis utama, ada bisnis sampingan, itu yang mesti saya luruskan. Sekarang itu enggak. Justru yang sampingannya digede-gedein, overdosis. Jadi akhirnya penyapu jalan, cleaning service jadi nggak dibayar, disangkanya untung gitu loh. Bank sampah pun harusnya dibayar oleh produsen. Harusnya gitu kayak loh. Ada komprehensif Bu ya, jalur bisnisnya itu kayak kecil-kecil untuk mensupport yang besar gitu Bu ya. Iya, yang jelas filosofinya itu bisnisnya adalah bisnis jasa, bukan bisnis bikin pabrik. Pabrik daur ulang kayak kompos itu sampingan gitu. Ya, gitu. Bu. Jadi kalau nggak mah ya nggak maju-maju gitu. Kemudian tadi yang penting tuh pengumpulan dulu 100%. Saya kecepatan mengenalkan pemilahan itu tahun 87, 36 tahun yang lalu. Padahal harusnya fasilitas dulu. Gitu loh. Nah, terus masyarakat juga nggak bisa disalahin, harus pemerintah dulu yang bikin sistem. Tadi buktinya begitu ke Singapura 1 jam, langsung disiplin. Nah, itu berarti dalam 1 jam masyarakat bisa berubah, nggak susah 1 jam. Saya juga ngirim trainer ke Singapura tiap tahun kan, terbang 1 jam, langsung disiplin di sana. Langsung berubah. Karena apa? Karena pemerintahnya udah punya sistem. Nah, sistemnya tuh 5 aspek tadi doang.
Ada hukumnya ada, kelembagaan ada, dana juga cukup. Di sana tuh bayar sampah 200.000 per bulan. Gitu. Tapi pertamanya tetap investasinya dari pemerintah dulu gitu. APBD-nya gede ibaratnya gitu. Ini mau terus apa mudahan nih? Ya Bu, jadi ini mungkin kita menjadi pertemuan pertama langsung tatap muka bersama juga di forum di Forpasi Bu ya. Oke, ini mungkin Iya, kamu nggak sengaja sih ngundang saya waktu itu. Pak, ini kita artinya dimudahkan pintu pertemuannya Bu dari beberapa webinar ya. Baik, saya coba simpulkan dulu Bu ya untuk Sobat Forpasi juga udah ada beberapa komentar di sini. Oke, nanti di sini ada Kak Eci. Nanti saya coba koordinasi ya Kak Eci ya untuk kontak ke tim di Menparekraf dan juga tadi Pak Frans. Dan sini ada Bang Lolo. Halo Bang Lolo. Nanti di sini ada juga dari Bang Lolo itu menjadikan Ibu Sri sebagai advisor Forpasi. Tentu saja ini akan di follow up karena pengalaman 43 tahun. Terus ini ada dari PPLH. Ini ada PPLH Bali untuk minta kontak Ibu Enci. Mungkin nanti kita coba diskusikan ya Bu ya. Ini Iya, ada boleh. Kak Tio, ini info media sosial Bu Sri. Tiba-tiba nih. Kepoin. Oke. Ya baik. Karena kebetulan dari narasumber kita udah beranjak, tadi seperti biasa dari Forpasi juga biasa menyampaikan cindera mata kepada Sobat Forpasi juga di sini sudah tahu. Jadi kita mungkin langsung masuk ke sesi pengumuman, tapi saya kembalikan dulu ke Jasmine ya sebagai host hari ini. Silakan Jasmine. Ya, terima kasih Kak Doan atas paparannya. Bu Sri juga terima kasih. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk sesi berikutnya. Oke. Untuk sesi selanjutnya kita akan adakan di 21 Oktober 2023 di jam 8.45 dengan narasumber Ibu Nur Aziza, SIP MSc, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Gadjah Mada, dengan tema bagaimana pentingnya komitmen topik politik dalam mengatasi darurat sampah dan belajar dari kisah Piungan dan Surabaya. Sebelum kita mengakhiri, saya mohon izin untuk kita dokumentasi ya untuk seri ke-6 ini. Kak Duan bisa bantu. Sambil di screenshot ya. Oke. Silakan bagi yang ingin membuka kameranya. Boleh yang mau buka kamera, kita foto-foto dulu. Baik, 1, 2. Oke, nanti akan disampaikan. Ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman narasumber, Ibu Sri, Kak Doan, semuanya yang sudah ikut serta dalam webinar kali ini. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Udah ya, makasih ya. Terima kasih semua.